Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, guys. Before I start this discuss, I will say thank you for your time. And today in this video, we will discuss about lexical device or lexical cohesion in written discourse, and text pattern include problem solution pattern and general specific pattern. I am Radhika Mulyana Eva Musnawati. I will explain you about lexical device or lexical cohesion. Lexical device atau bisa juga dikatakan dengan perangkat leksikal adalah acuan kosakata yang digunakan untuk menciptakan kohensi atau bagian-bagian uraian dalam sebuah teks. Sedangkan kohesi leksikal adalah pemilihan kosakata yang digunakan untuk mengacu pada pencapaian sebuah teks, pencapaian kohensi sebuah teks. Kenapa lexical device ini dikatakan dengan kohesi leksikal? Karena pentingnya fungsi-fungsi kosakata yang ada di dalam kohensi sebuah teks. Di dalam lexical cohesion juga terdapat dua pendapat yang membahas tentang ini. Yang pertama itu menurut Morris and Hirsch pada tahun 2003. Di sini mereka mengatakan bahwa terjadinya kohesi leksikal karena adanya penggabungan kata yang digunakan untuk memperbesar atau memperbanyak kata yang ada di dalam sebuah teks. Sedangkan menurut pendapat kedua yaitu Halliday and Hasan pada tahun 1976, di sini mereka mengatakan bahwa kohesi leksikal adalah hubungan porridge atau akhiran kata yang dibangun melalui struktur kosakata. Terus di sini juga terdapat dua tipe utama tentang kohesi leksikal yaitu reiteration dan juga collocation. Terdapat 6 pembahasan yang menjelaskan tentang reiteration. Yang pertama itu repetition atau pengulangan. Untuk lebih jelasnya lagi, yaitu mengulangi kata-kata yang sama dalam beberapa kali untuk menjelaskan sebuah kalimat. Untuk memperjelas sebuah kalimat, contohnya saya menggunakan baju ini kemarin dan saya juga menggunakan baju ini hari ini. Kata repetition yang ada di dalam kalimat itu adalah kata baju. Yang kedua adalah sinonim atau persamaan. Maksudnya itu sebuah kata yang memiliki makna yang sama namun tidak dengan pengucapannya. Contohnya, saya menilai paras Citra Kirana dan saya merasa seperti melihat wajah saya sendiri. Kata sinonimnya itu adalah kata paras dan wajah, dua kata berbeda namun memiliki satu makna. Yang ketiga yaitu hiponim spesifik general atau menjelaskan kelas kata yang bersifat khusus dan juga umum. Contohnya, bunga aster dan bunga mawar ditanam di depan rumah dan bunga-bunga ini berwarna putih. Di sini untuk kata spesifiknya atau khususnya itu adalah bunga aster dan bunga mawar. Sedangkan bentuk umumnya itu warna dari bunga-bunga ini itu warna putih. Yang keempat itu superordinate atau kata yang digunakan untuk menjelaskan atau untuk mengungkapkan arti kata yang memiliki gagasan yang luas. Contohnya, Anjani menggunakan celana merah saat berenang. Di sini superordinate-nya itu berada di warna merah. Kenapa saya mengatakan demikian? Karena kita tidak mengetahui apakah Anjani menggunakan celana warna merah yang bergaris-garis atau polkadot atau merah polos, dan kita tidak mengetahui warna jelasnya dari warna merah ini, apakah warna merah darah atau warna merah terang. Yang kelima itu adalah metonimi. Metonimi atau sebuah frasa atau kata yang digunakan untuk menggantikan kata lain namun masih memiliki arti yang sama atau artinya itu masih saling terikat. Contohnya itu, can you please give me a hand carrying this water into the field? Tolong beri saya bantuan untuk membawa air ini ke dalam ladang. Di sini kata metoniminya itu terletak pada kata hand. Di sini bisa digunakan kata help, namun saya menggantinya dengan kata hand. Tapi kata hand ini masih menjelaskan tentang metonimi ini. Yang keenam itu antonimi atau pemilihan kata yang berlawanan dengan artinya. Contohnya itu yang saya ambil itu ada di dalam buku, yaitu I usually wear dark color, I don't look nice in light color. Perlawanan kata itu terletak pada kata gelap dan terang. Selanjutnya, teman-teman bisa melihat di halaman 71. Di situ terdapat contoh paragraf yang
berada di dalam kotak. Di paragraf situ terdapat beberapa kalimat dan beberapa kata yang sudah disortir atau sudah di boldkan. Di situ terdapat beberapa kata yang akan saya identifikasi. Identifikasi pertama itu terdapat pada kata kids visitors as kids. Di sini merupakan repetition. Kenapa? Karena kata kids vs as kids ini terdapat pengulangan. Yang kedua itu kids vs children. Di sini merupakan sinonim karena kata kids vs children ini merupakan kata yang berbeda namun memiliki satu makna, yaitu anak-anak. Good moral vs good value. Di sini spesifik dan general. Spesifiknya itu good moral dan generalnya itu good value. Karena general atau yang masih bersifat umum itu merupakan good value, karena dari nilai-nilai ini masih terdapat beberapa nilai yang akan menjelaskan, atau dia di nilai ini menyebutkan beberapa nilai lagi. Sedangkan spesifik atau khususnya itu good moral, karena moral ini merupakan satu nilai yang sudah dijelaskan. Yang selanjutnya itu society versus family. Di sini merupakan superordinate karena gagasan yang membahas tentang kedua ini tuh luas. Bisa saja di dalam family itu masih terdapat beberapa yang lain lagi. Tipe yang kedua yaitu tipe kolokasi atau ketetapan. Menurut saya kolokasi adalah dua kata yang sering digunakan namun sesuai dengan ketetapannya. Untuk contohnya, teman-teman bisa lihat di halaman 71. Di situ saya mengambil contoh di fast train. Kata fast atau yang berarti cepat ini adalah kolokasi dari kata train atau kereta. Kenapa kita tidak menggunakan kata quick yang juga berarti cepat? Karena kata quick ini tidak terdengar natural atau tidak terdengar alami di telinga orang-orang. Makanya orang-orang biasa menggunakan the fast train, bukan the quick train. Dan juga terdapat kolokasi yang mengkombinasikan antara verb, noun, dan juga adjective. Contoh yang pertama yaitu adverb plus adjective. Contohnya itu completely dan completely satisfied. Terus di dalam kurung itu ada not downright satisfied. Kata downright di sini di garis karena ini kata downright ini tidak sesuai dengan kata satisfied. Kata yang sesuai dengan satisfied itu adalah completely. Terus yang kedua yaitu adjective plus noun. Di sini contoh katanya itu excruciating pain. Dalam kurung not expressing joy. Kata joy di sini itu digaris bawahi karena joy ini memiliki arti sukacita dan pain ini memiliki arti rasa sakit. Kan excruciating ini artinya itu parah. Jadi jika digabungkan dengan kata pain itu lebih cocok. Jadi rasa sakit yang parah, bukan sukacita yang parah. Nah, yang terakhir itu verb plus noun. Di sini commit and suicide. Terus commit ini merupakan verb dan suicide itu merupakan noun. Kenapa di sini tidak menggunakan undertake? Karena arti dari suicide ini itu bunuh diri. Sedangkan bunuh diri ini merupakan sesuatu yang bersifat negatif. Jadi jika nounnya itu negatif, maka lebih cocok dengan verb yang artinya itu commit, verb yang artinya itu commit. Jadi lebih sudah memang ketetapannya bahwa suatu noun yang bersifat negatif, maka verbnya itu pasti menggunakan commit. Ya, kita masuk di pembahasan berikutnya di halaman 72 tentang text pattern atau pola teks. Jadi pola teks atau biasa juga disebut dengan struktur teks adalah struktur yang mengacu atau mengontrol proses informasi atau bagaimana cara menulis informasi yang sudah diatur.
dan di sini sangat penting untuk diketahui oleh pembaca dan juga penulis. Terdapat juga dua perspektif, yaitu perspektif dari pembaca dan perspektif penulis, di mana perspektif pembaca di sini adalah pola teks yang membantu pembaca untuk mencari hubungan antara satu klausa dengan klausa yang lain, dan klausa ini digunakan untuk menafsirkan dan mendapatkan pemahaman dari sebuah teks. Untuk perspektif penulis, pengetahuan pola teks dari penulis ini menjadi tingkatan kepuasan bagi pembaca. Kenapa demikian? Karena jika penulis itu mengetahui apa yang dia tulis dan juga dia mengetahui pola-pola yang ada di dalam teks, dia pasti bisa membuat kepuasan tersendiri, atau pembaca itu memahami maksud yang dia tulis. Dan menurut Hoey pada tahun 1983, dia mengatakan bahwa pola yang paling sederhana adalah pola yang sudah disetujui secara budaya dan tata bahasa, karena pola-pola tersebut pasti sudah bisa diterima atau dipahami karena maksudnya yang jelas dan pasti. Di sini terdapat tiga pola teks. Yang pertama itu adalah problem solution pattern. Di sini akan dibahas oleh Sri Indah Wulandari. Dan yang kedua adalah general specific pattern. Di sini pola ini akan dibahas oleh Makrifatul Nikmah. Dan yang ketiga itu claim counter claim patterns. Baik, saya kira cukup sekian dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.